pagi. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Terima kasih saya diberikan kesempatan buat pagi hari ini untuk bisa men-sharingkan dari pengalaman saya sebenarnya ya. Bukan maksud untuk mengajari atau gimana, tapi kita berbagi, saling berbagi pengetahuan lah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, pagi ini, wake up call pagi ini adalah judulnya mau kurus instan gitu ya. Coba teman-teman kira-kira dari judul ini ya, di dalam pikiran teman-teman tuh apa ya kira-kira ya gitu ya. Nah, ini yang mau saya bawain di pagi hari ini. Oke. Sebelum saya mengupas tentang mau kurus instan ini, nah ada baiknya kita belajar untuk bersyukur. Ini sorry ya karena layar saya nggak tahu kenapa muncul itu, tapi anggap aja nggak ada lah ya. Nah, pagi ini ya teman-teman, terutama di dalam New Skin dan di dalam Success Together kita selalu diajarin untuk bisa selalu bersyukur gitu ya. Tidak gampang untuk melakukan, tapi harus dilakukan. Nah, jadi karena ini kita lakukan secara terus-menerus dan ini mempunyai manfaat yang dampak yang sangat bagus buat saya sendiri ya. Saya yakin juga buat teman-teman kalau mulai belajar untuk belajar bersyukur, mulai dari setiap kita bangun pagi gitu ya. Maka sepanjang hari itu percayalah bahwa itu akan menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Kalau enggak bawaannya dari pagi sudah bad mood, pasti selanjutnya ke depannya pasti akan marah-marah terus. Nah, ini dari quote yang saya ambil adalah the more grateful I am, the more beauty I see. Saya bersyukur ya pagi ini, kemarin saya bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi ini saya bisa bangun dalam keadaan badan yang sehat, segar bugar, tanpa kekurangan sesuatu pun, itu merupakan puji syukur saya kepada Tuhan ya teman-teman. Karena banyak orang yang semalamnya tidur, hari ini mungkin tidak bangun ya. Nah, tapi saya bersyukur bahwa hari ini saya masih bisa bangun, saya masih bisa sharing ke teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah perkenalkan ya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Saya Lisa, umur 46 tahun. Nanti akhir Desember saya 47 ya. Jadi ini adalah foto ulang tahun saya di Desember tahun lalu. Teman-teman bisa melihat, saya bersyukur sekali ketika saya mengenal dengan program yang namanya TS90 tadi disinggung sebentar oleh MC ya. Nah, saya mengenal TS90 itu ketika saya umur 40 tahun waktu itu. Nah, ini 40 tahun itu jadi 40 tahun Desember, tapi saya di 40 tahun yang di Mei tahun depannya itu loh. Nah, itu saya mengenal TS90 dan saya memutuskan waktu itu saya untuk memakai program TS90 ya. Teman-teman bisa melihat ya bahwa dengan memakai TS90 maka saya ketika apa sih namanya bertambah umur bukan bertambah tua, tapi bertambah umur tapi bertambah fit, bertambah muda. Itu juga puji syukur saya kepada Tuhan ya teman-teman, karena saya semakin sehat dengan bertambahnya umur juga ya teman-teman, bukan kebalikannya malah. Nah, ini adalah sekilas tentang saya ya. Nanti saya juga akan cerita sedikit yang saya kaitkan dengan nanti apa yang saya bawakan tentang apa yang saya putuskan tentang TS19, apa sih yang merubah kehidupan saya ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke topik sekarang. Nah, sebenarnya dari judul itu ya, mau kurus instan, teman-teman itu mungkin bisa membayangkan kurus instan. Nah, bagi saya itu yang saya carikan adalah bahwa apa sih definisi kurus instan sebenarnya? Nah, kurus instan itu adalah kurus yang didapatkan dalam waktu yang relatif cepat atau singkat, ya. Biasanya itu bisa hitungan hari atau hitungan minggu. Nah, saya punya teman nih, yang saya pernah dengar cerita dia. Saya ini mau acara foto keluarga nih, gitu ya. Misalnya dia merasa bahwa tangan saya gede nih, karena saya mungkin mau pakai baju yang tidak ada lengannya gitu ya. Wah, dia cepat-cepat pergi suntik kurus di daerah bagian lengan. Misalnya pose fotonya duduk gitu ya. Jadi apa yang kelihatan besar dia pergi beresin sehingga kelihatan langsung kecil gitu ya. Nah, itu adalah kurus instan. Nah, sekarang gini ya, zamannya sekarang adalah zaman instan. Siapa sih ya yang tidak ingin menurunkan berat badan dengan cepat? Ya maulah. Ya, gemuk itu memang butuh tahunan, teman-teman ya. Gemuk itu butuh tahunan, tapi semua karena dengan zaman yang sekarang ini orang pengennya semua serba cepat gitu ya. Ya. Jadi semua lakukan dengan cepat dengan instan. Salah satunya menurunkan berat badan gitu ya. Itu orang melakukan dengan cepat ya atau kurus dengan instan.
Nah, banyak orang itu memilih metode diet instan itu yang menjanjikan hasil cepat gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman begitu misalnya kita pernah sekali aja di Instagram atau kita pernah sekali aja di YouTube atau dimanapun itulah diet instan gitu. Wah, nanti besok-besoknya akan keluar lagi informasi-informasi yang berkaitan dengan kurus secara instan ya gitu. Itu pasti akan langsung bertubi-tubi informasi yang kita dapatkan. Sekarang itu udah nggak susah untuk mendapatkan informasi ya teman-teman ya. Nah, tetapi banyak orang itu nggak peduli teman-teman. Maka tidak peduli dengan kesehatan nanti akan terjadi ya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Nah, apa sih cara-cara yang dilakukan orang untuk bisa mendapatkan kurus instan itu? Nah, ini saya ada sebutkan 5 ya. Sebenarnya masih banyak lagi di luar dari itu ya. Tapi saya sebutkan 5 yang banyak orang lakuin ya. Ya, satu itu pertama jus diet. Nah, jus diet itu artinya gini loh, benar-benar tidak makan makanan padat sama sekali. Jadi dia cuma minum jus saja sepanjang hari, pagi jus, siang jus, malam jus, lapar jus, gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh orang dengan jus diet. Oke. Nah, apakah meminum jus diet ini bisa membantu menurunkan berat badan Anda? Coba dipikirin, ya. Bisa sebenarnya. Ya cuma minum cairan doang kok, ya kan? Nah, tetapi teman-teman harus tahu, ketika kita turun angka berat badannya itu, nah teman-teman harus tahu bahwa yang hilang itu adalah massa air dan otot, bukan lemak loh ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ya. Sebenarnya kita itu diet pakai cara-cara instan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah buat kelihatan lebih bagus, betul nggak teman-teman? Ya artinya kelihatan misalnya yang lingkar pinggangnya misalnya 100, terus bisa jadi 80 misalnya. Atau yang beratnya 80 bisa turun jadi 60. Pengennya seperti itu instan. Nah, tapi teman-teman harus tahu ketika angka timbangan itu bergeser ke sebelah kiri, nah apa dulu yang turun? Ya, ini salah satunya adalah jus diet. Jadi dia eh, menurunkan memang secara angka timbangan, tetapi itu teman-teman harus tahu turun itu adalah air dan otot yang justru berbahaya ya. Nah, sebenarnya jus itu mengandung sejumlah nutrisi ya dari buah dan sayur, tapi tidak mengandung protein, maka nanti penurunannya jadi jelek teman-teman. Ya mungkin dalam jangka pendek bisa, maka saya bilang kurus instan ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, maka tubuh kita itu akan kekurangan mikronutrien dan makronutrien penting teman-teman. Jadi nanti malah ujungnya ke arah sakit gitu ya. Oke, yang kedua tuh diet garam. Nah, sebenarnya garam itu kita butuhkan nggak sih untuk tubuh? Penting sekali teman-teman. Kenapa ya? Karena di dalam garam itu kan ada sodium teman-temannya. Itu bisa menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Sehingga transportasi oksigen, gizi ya, dan juga berkaitan dengan impuls saraf, itu semua kaitannya dengan garam atau si sodium tadi gitu ya. Nah, garam ini kan sebenarnya mengikat cairan. Kalau teman-teman yang pernah melakukan diet garam, artinya gini loh, setiap apa yang dia makan, setiap apa yang dia makannya, itu berarti tidak ada rasa sama sekali. Benar-benar tawar, misalnya kita makan ayamnya tawar, makan ikannya tawar, semua tidak ada rasa, ya seperti hidup tanpa rasa gitu ya. Nah, apakah enak teman-teman makan seperti itu? Kalau saya jelas-jelas tidak mau ya, gitu ya. Nah, karena garam, kenapa dibilang diet garam itu bisa turun secara instan? Karena garam itu sebenarnya kan mengikat cairan teman-teman. Ya, jadi ketika Anda mengurangi atau kita mengurangi makanan yang bergaram, maka air sebenarnya tubuh kita itu kan bisa menahan air, ada water resistennya dengan batas kadar yang tertentu ya, batas kadar yang normal teman-temannya. Nah, tubuh kita tuh bisa menahan air sebenarnya. Tapi karena tidak memakan garam ya, tidak memakan garam, maka air yang ada dalam tubuh kita itu tidak akan keluar. Ya akan keluar ya, karena dia nggak mengikat air ya, sehingga ya BB-nya akan turun, berat badannya akan turun teman-teman. Ya jadi seperti itu kira-kira cara kerja diet garam itu ya. Tapi ini saya tidak sarankan. Tidak baik sebenarnya. Ada teman saya yang pernah coba dengan diet garam, dia cuma tahan 1 hari doang. Besok dia sudah give up gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, contohnya suntik lemak ya. Sebenarnya saya sendiri itu tidak tahu, saya pikir suntik lemak itu lemaknya disuntik gitu ya. Betul, ternyata betul menyuntik di bagian yang berlemak-lemak gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih suntik lemak itu
Ya, kalau di dunia medis itu namanya lipotrophy injection ya. Jadi metode penurunan berat badan dengan cara menyuntikkan. Sebenarnya menyuntikkan apa teman-teman? Vitamin, nutrisi, dan juga ada bahan-bahan lain ya yang bisa menurunkan berat badan secara instan gitu ya. Nah, biasanya itu dilakukan di mana teman-teman? Di klinik kecantikan. Bukan dokter yang melakukan seperti itu ya. Jadi ada kadang-kadang bisa malpraktek ya. Terus itu biasanya disuntikan di bagian-bagian yang mau dikecilin. Misalnya di mana nih? Oh, lenganku gede ini, oh disuntikan di bagian lengan atau paha atau perut ya. Teman saya tuh pernah selalu melakukannya di perut. Kenapa? Karena dia maunya habis melahirkan nih, mau cepat nih, terus suntiknya di bagian perut. Karena kan apa sih namanya? Banyaknya belipak-belipak lemak itu ya. Tapi ini juga bukan solusi teman-teman. Apa mau disuntik satu tubuh misalnya, kalau orang yang sudah gemuk satu tubuh kan nggak mungkin ya, impossible. Dan lagi pula disuntik itu juga sakit loh teman-teman. Ya, jadi tidak enak ya dan tidak aman. Oke. Yang keempat itu adalah sedot lemak. Nah, sedot lemak itu benar-benar lemak disedot. Jadi kemarin tuh saya karena mempersiapkan slide ini ya bahan kelas pagi ini, jadi saya mulai searching sebenarnya sedot lemak itu apa sih? Nah, itu ada foto yang saya tampilkan, ternyata ya itu. Ternyata saya baru ingat, saya dulu zaman dulu tuh ya pernah nonton di TV itu yang ternyata itu sedot lemak. Jadi mukanya itu dikasih tanda-tanda pakai spidol dulu gitu ya. Terus bagian-bagian lengan mana dikasih spidol, terus perutnya dikasih spidol, ditandain pakai spidol. Jadi di mana itu yang akan disedotnya itu yang akan di apa namanya dibelek ya, dibelek ya. Ya, jadi dipotong, nanti dari situlah disedot lemaknya. Ya. Terus sebelum disedot lemak itu dimasukin dulu ada larutan apa gitu, pakai gelombang suara atau pakai laser supaya lemaknya itu dipecah-pecah dulu teman-teman ya. Terus baru itu dikasih suntikan yang besar untuk menyedot lemaknya keluar. Coba teman-teman bayangin ya, aku membayanginya agak-agak ngeri gitu ya. Karena sebenarnya resikonya tinggi sekali. Bisa menyebabkan kematian juga teman-teman ya. Nah, terus yang kelima itu adalah diet mayo. Nah, diet mayo itu adalah diet tanpa karbohidrat dan garam. Jadi ada sedikit kesamaan dengan diet garam, tapi dia tidak sama sekali tidak memakan karbohidrat gitu ya. Sebenarnya kita butuh nggak sih karbohidrat? Kita butuh loh, tapi kita nggak butuh banyak ya. Nah, gitu loh. Nah, dan diet mayo ini juga tidak boleh dilakukan lebih dari 14 hari. Ya. Dan bahkan tuh tidak boleh dalam setahun tuh saya 14 hari aku kasih break dulu nanti 14 hari lagi itu nggak boleh. Itu resikonya tinggi ya. Bahkan bisa mengakibatkan kematian ya teman-teman. Jadi ini adalah berbagai cara yang dilakukan orang untuk kurus instan ya. Dan banyak juga yang lain tapi saya nggak bahas di sini, oke? Nah, selanjutnya gini nah. Banyak orang tuh pengennya kurus, fokusnya kurus gitu ya. Dan maunya dilakukan dengan cara instan tanpa ada proses. Ya, pengennya seperti itu, tapi banyak sekali faktor-faktor kesehatan yang dia tidak peduli. Yang penting kurus deh. Nanti kalau terjadi apa-apa nggak dipikirin. Itu biasanya perempuan yang kayak gitu ya. Lebih pendek cara berpikir, laki-lakinya mungkin ada juga kali ya. Nah, itu banyak sekali resiko kesehatan yang tidak dipikirin. Yang penting mau kurus bisa pakai baju itu. Baju saya tuh mau badan saya tuh maunya kayak mannequin. Baju apapun bisa masuk gitu ya. Nah, tetapi teman-teman perlu tahu ya bahwa kurus secara instan itu resikonya mengerikan, teman-teman. Ya, mengerikan sekali resiko kesehatannya. Yang pertama itu adalah eating disorder. Oke, eating disorder itu apa sih? Artinya dia makannya sudah nggak benar teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu ya seperti kasihan ya orang-orang yang seperti ini ya. Nah ini yang saya bahas ini ada anoreksia dan bulimia. Apa tuh anoreksia? Nah anoreksia itu kehilangan selera makan. Ya, kehilangan selera makan kan kasihan banget ya teman-teman ya. Lihat apa-apa tidak selera, lihat durian nggak selera, lihat apa sih namanya ramen nggak selera, semua nggak selera. Kira-kira hidupnya seperti apa ya? Hidupnya suram ya kalau saya bilang ya. Nah, jadi penyebab penderitaan anoreksia ini adalah dia biasanya suka menahan nafsu makan secara tidak wajar. Oke? Sehingga ya dia kehilangan nafsu makannya. Kira-kira orang seperti ini bisa kurus nggak? Ya pasti kurus lah teman-teman, nggak punya nafsu makan seperti orang sakit gitu loh. Ya, untuk apa kurus tapi kondisinya sakit? Ya saya nggak mau ya. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua itu adalah bulimia. Nah, bulimia itu pernah dengar nggak sih? Bulimia itu orang yang saking jadi sebenarnya menurut saya itu ini sudah berkaitan dengan kejiwaan jadinya.
takut gemuk banget sampai bulimia terus setelah makan dikorek semua, dibuang semua. Kan kasihan sekali orang seperti ini ya. Jadi selain dia dapatin kurusnya memang, tapi dia juga punya masalah kejiwaan jadinya. Ya, jadi ada tambahan lainnya ya penyakitnya. Nah, terus yang kedua itu adalah resiko anemia. Nah, resiko anemia itu adalah gini loh teman-teman. Ya, itu biasa terjadi juga sama perempuan ya. Kenapa? Karena perempuan itu kan ada siklus menstruasi. Oke. Nah, perempuan itu akan ada siklus menstruasi, ada fase menstruasi sehingga dia membutuhkan zat besi lebih ya, gitu ya. Nah, program diet atau kurus instan ini ya biasanya itu akan memangkas kebutuhan nutrisi tubuh secara berlebihan. Yang penting kurus, apapun tidak makan. Gitu ya. Nah, mengakibatkan tubuhnya kekurangan zat gizi. Zat gizi penting ya yang dibutuhkan dalam kinerja tubuh sehari-hari. Ya, bayangin aja dia tidak ada bahan yang tidak artinya gini kamu mau membangun rumah ini tapi bahannya itu nggak ada gitu loh. Gimana mau membangunnya tubuh ini kayak gitu. Jadi dia kekurangan darah. Darah itu penting nggak sih? Darah itu ada di sekujur tubuh manusia ya teman-teman ya. Nah, jadinya bahaya sekali resiko anemia itu, oke? Nah, jadi kalau kekurangan zat besi ya anemia itu ya berarti kalau mengalami lelah berkepanjangan, sesak napas, sering pusing, mudah tersinggung. Ya, jadi itu resiko anemia. Yang ketiga itu kehilangnya massa otot. Nah, tadi yang saya ceritakan di depan itu misalnya contohnya jus diet tadi ya. Kalau minum cairan doang teman-teman, ya cairan doang terus kalau sayur buah-buahan itu kan cuman apa sih namanya vitamin mineral ya. Tapi kan nggak ada proteinnya. Kan proteinnya yang membangun otot gitu ya. Jadi hilangnya massa otot kurus memang. Tapi pernah lihat nggak sih orang orang kurus tapi kok jelek ya? Kok tua ya? Kok kempot ya? Kok kendor ya? Nah, itu hilangnya massa otot ya. Justru bahaya kenapa? Karena otot itu dibutuhkan tubuh untuk proses pembakaran lemak gitu ya. Terus yang keempat itu mudah lelah. Ya iyalah ya mudah lelah. Ya, karena sebagian besar orang yang berat badannya turun terlalu cepat, ya, itu biasanya sering menahan nafsu makannya. Oke. Nah, mereka mau makan yang penting eat less, makan sedikit atau bahkan tidak makan sama sekali. Gitu ya. Jadi tiap hari itu duduk di meja makan piringnya tuh kosong gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadinya ya nggak punya inilah ya. Kan orang butuh ada pembakaran perlu ada kalori ya, cukup kalori sebagai sumber energi ya gitu ya. Nah, jadinya gimana ya nggak bisa konsentrasi, tubuhnya lemas, bisa pusing sampai pingsan loh teman-teman ya. Bisa pusing sampai pingsan karena saya dulu pernah nonton ya TV Hong Kong itu. Jadi di dalam film itu cewek itu pengen kurus, nggak makan gitu ya. Begitu dia melihat temannya manggil dia dikirain jari tangannya itu sosis gitu ya. Jadi sampai sudah halusinasi seperti itu gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kelima itu daya tahan tubuh menurunnya. Iya, pastilah ya. Kenapa? Karena asupan gizinya kan nggak memadai. Jadi kalau misalnya maka sel-sel tubuhnya itu juga tidak mendapatkan nutrisi yang cukup setiap harinya. Ya, jadinya gampang gampang drop ya badannya ya dan juga gampang terkena penyakit. Oke. Yang keenam itu membahayakan organ hati ya, teman-teman harus tahu ya. Ternyata diet instan itu resikonya itu sampai ke dalam kesehatan itu. Jadi bukan kelihatan di luarnya lebih kempot, lebih kurus, lebih keriput, bukan itu doang. Tapi ternyata juga membahayakan organ hati. Ya. Kenapa? Karena berat badan yang tidak stabil itu juga meningkatkan kandungan lemak dalam hati loh teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa kita yang penting tidak makan terus kita kurus, enggak, ternyata hatinya itu jadi terjadi penumpukan lemak. Ya. Oke, yang ketujuh itu mengurangi kecantikan. Nah, teman harus tahu lah ya. Orang kan maunya kurus itu supaya cantik gitu ya. Ternyata resikonya malah mengurangi kecantikan gitu ya. Apa sih maksudnya? Ya, jadi sebenarnya yang kita makanan yang kita makan itu ya, itu kan ada nutrisinya. Selain buat kesehatan tapi juga mendukung kecantikan loh teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya kita membatasi konsumsi makanan misalnya, makanan makannya cuma apel doang sehari satu gitu misalnya ya. Nah, kondisi luar tubuh itu kan juga akan terpengaruh. Dalam kita nggak bisa lihat karena ketutup sama apa sih namanya kulit ya. Nah, tapi kalau kondisi luar tubuhnya itu kan seperti misalnya rambut gampang rontok. Ya iyalah ya nutrisinya nggak ada. Oke. Terus kulitnya terasa lebih kering. Pasti keriput ya kalau udah kering ya. Terus jerawatan bisa jadi seperti itu atau juga bibir pecah-pecah. Jadi nutrisinya itu nggak ada di dalam, nggak dapat di dalam, otomatis di luarnya lebih parah lagi nggak mendapat jatah nutrisi itu. Ya.
Oke. Nah, terus kusam biasanya, ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ending-nya itu sebenarnya orang itu maunya goal-nya kurus supaya cantik. Nah, tetapi ternyata ending-nya itu kok jadi banyak side effect-nya yang tidak bagus ya, terutama mengurangi kecantikan itu loh teman-teman ya. Oke. Nah, diet-diet yang tadi yang saya sebutkan tadi ya di slide sebelumnya itu sebenarnya itu memberikan efek kurus nggak sih? Ya iya, ya memberikan efek kurus. Tetapi cuma hanya bertahan sebentar atau kita namakan dengan yo-yo effect ya. Yo-yo effect. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar tuh ya. Pertamanya gemuk, terus jadi kurus, terus gemuk lagi malah lebih parah gemuknya. Kayak gitu ya. Jadi itu nama yo-yo effect. Nah, kenapa sih diet-diet yang di depan itu tidak memberikan jawaban atau solusi terhadap kurus yang kita mau misalnya atau slim yang kita mau? Kenapa? Karena sebenarnya tidak terjadi perbaikan metabolisme tubuh di dalam diet-diet yang di depan itu loh. Ya. Kenapa? Karena mau kurus itu perlu ada hal-hal yang lebih besar gitu ya, yang terjadi dalam tubuh kita, bukannya sekedar hanya cut makanan yang masuk gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Ya, terus yang kedua itu ya terjadinya proses penuaan, teman-teman. Jadi teman-teman perlu menyadari ya bahwa kenapa seseorang itu menggemuk. Bukan karena banyak makanan yang dia makan dong, bukan. Tapi juga karena proses penuaan itu yang paling penting sebenarnya. Ya, karena coba seperti saya misalnya, saya dulu ketika masih SMP, SMA, kuliah itu kurus. Kurus loh, saya nggak pernah gemuk. Nah, saya mulai menggemuk itu ketika saya sudah memasuki usia pernikahan. Saya mulai hamil, melahirkan. Berarti kan usia saya udah 35 ke atas. Ya, 40. Dan saya nggak pernah lagi kurus semenjak saya setelah menikah. Nah, kaitannya dengan penuaan iya nggak? Iya, karena orang yang dulu tuh saya pernah diet jus. Dulu ya ketika saya masih belum menikah ya. Padahal saya tuh nggak gemuk loh. Tapi diet jus loh teman-teman, sengsara juga ya. Tapi ketika saya sudah menikah dan saya mau diet aja nggak sanggup, udah nggak sanggup. Kenapa? Karena lapar sedikit langsung udah pusing gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, gemuk itu kaitannya dengan proses penuaan nggak? Jelas banget berkaitan dengan proses penuaan. Teman-teman bisa melihat di sini ya, ketika baru lulus kuliah ya saya kurus gitu ya, pakai bajunya bisa S, kadang bisa M, dan pinggangnya kecil banget gitu ya. Setelah lulus kuliah mulai bekerja di terutama orang kerja di kantoran ya pasti tahu itu. Duduk ketika jam 3 jam 4 pasti office boy beli gorengan gitu ya. Terus apalagi sekarang WFH di rumah. Ya, sekarang sudah mulai masuk kantor dan sebagainya. Ada yang masih WFH. WFH di rumah tuh ya coba dibayangkan ya, dari misalnya dia WFH-nya di kamar, laptopnya di kamar. Cuma kamar, toilet, toilet, kamar lagi ya, dan duduknya sekian jam. Karena WFH itu juga jam kerjanya tidak ada batas waktu kerjanya, betul nggak teman-teman ya? Jadi anytime di call meeting, meeting gitu ya. Even malam pun meeting juga gitu ya. Jadi tidak ada geraknya terus ditambah lagi usia yang bertambah gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau orang yang gemuk ya, pengennya kurus, kan pikirnya cuma pengen kurus doang. Tapi dia mungkin tidak tidak pernah mendapatkan informasi ya, bahwa sebenarnya gemuk itu kan sebenarnya kandungannya pasti lemak loh, teman-teman. Ya kan? Gemuk itu bukan gemuk air atau tulangnya besar gitu ya. Enggak, tapi pasti katanya dengan lemak yang banyak. Kenapa? Karena lemak itu menghuni tubuh kita ya, mengambil bagian yang sangat besar dalam tubuhnya kita. Nah, tapi kita perlu tahu bahwa yang membuat kita gemuk itu adalah lemak, dan lemak itu sumber penyakit, teman-teman. Jadi lemak ini harus kita beresin, maka tubuhnya akan jadi lebih slim, itu udah pastinya. Nah, lemak itu sumber penyakit, teman-teman bisa lihat di screen-nya. Apa sih yang disebabkan oleh lemak ini? Apakah teman-teman punya salah satu dari sini atau punya koleksi beberapa gitu ya? Kalau saya dulu itu saya itu susah tidur satu, ya. Saya itu menstruasi tidak teratur ya. Terus saya itu nanti punya katanya dengan lemak visceral nantinya. Ini lemak yang di bawah kulit ya. Ini namanya body fat yang saya ceritainnya. Nah, ini mengakibatkan berbagai macam penyakit yang teman-teman perlu tahu. Ya, dan bisa mengakibatkan kefatalan teman-teman. Apalagi dengan sekarang adanya pandemi Covid ya. Orang yang obesitas itu kecenderungan di dalam tubuhnya pasti peradangannya tinggi. Peradangan tinggi ya
Peradangan tinggi itu mengakibatkan gampang sekali terinfeksi virus, terutama virus dengan pandemi COVID-19 ini ya teman-temannya. Kalau orang yang obesitas kena dengan COVID, itu akan lebih susah sembuhnya teman-teman. Ya, akan lebih susah sembuhnya. Oke, kita lihat selanjutnya adalah, nah ini lemak visceral yang saya sebutkan tadi. Jadi saya dulu ketika foto yang 40 tahun itu yang di depan tadi testimoni saya itu adalah saya punya masalah asam lambung yang berlebih. Oke, jadi saya punya GERD yang parah sehingga saya harus tidur dalam keadaan duduk. Terus yang kedua saya ada fatty liver. Ya, fatty liver saya sudah lama. Ya. Terus ditambah lagi dengan saya punya lemak yang membungkus pankreas. Jadi paket komplit teman-teman ya. Nah, jadi yang saya tahu itu biasanya kalau orang gemuk itu cuma taunya lemak doang, tapi ternyata ada satu lemak lagi yang banyak orang tidak ngerti, itu lemak visceral. Lemak yang membungkus organ. Dan ini ada lemak yang pelan-pelan mematikan gitu ya. Nah, apakah dengan diet tadi yang di depan itu bisa mengurangi lemak visceral? Tidak sama sekali, tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi makanya ada dua macam lemak dalam tubuh, itu lemak tubuh dan lemak body fat atau lemak saputan, dan juga yang kedua ini lemak visceral. Nah, saya ada lemak di lever dan juga di pankreas itu. Itu mengakibatkan GERD saya juga parah teman-temannya. Nah, jadi ini teman-teman perlu tahu bahwa lemak ini harus diberesin. Oke. Nah, terus lemak yang tadi itu mengakibatkan banyak sekali penyakit ya. Sekarang itu stroke dan serangan jantung, teman-teman. Itu mendapatkan ranking 1 di dunia ya, sebagai pembunuh ya, teman-temannya. Kenapa? Karena ketika kita punya lemak yang banyak, jadi teman-teman harus tahu bahwa lemak itu bukan hanya di bawah kulit doang. Tapi ketika lemak itu sudah tidak punya lagi tempat ya di bawah kulit, maka dia akan mulai masuk ke pembuluh darah. Bahkan akan masuk ke saluran kencing ya. Terus di area-area yang dia bisa masuk, teman-teman. Ya, bahkan maka kenapa kalau orang yang punya tubuh yang berat atau obesitas itu ya, atau yang berat berlebih itu biasanya suka sakit di kaki. Kenapa? Karena lemaknya juga di sekitar sana, teman-teman. Ya, jadi teman-teman perlu aware ya dengan hal-hal ini. Terus ini, nah contoh adalah lemak visceral, teman-teman. Ini adalah contoh lemak yang ada di lever. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, lever yang saya itu adalah lever yang seperti spons cuci piring. Ya, ketika lever kita mulai dimasukin oleh lemak, kan dia punya rongga-rongga ya teman-teman ya. Nah, rongga-rongga itu sudah ada lemak di dalamnya. Lama-lama dia akan menebal, maka kita punya lever menjadi mengeras. Nah, itu sudah tidak ada obatnya saat itu ya teman-teman ya. Obatnya mungkin bisa transplantasi lever, apakah segampang itu? Ya, atau kita one step lagi jadi sudah jadi kanker lever. Ya, di atas itu juga ada ginjal yang tidak sehat yang sudah rusak di sebelah kanannya. Teman-teman lihat ya, itu sekeliling itu kan warna kuning semua ya, itu adalah lemak. Ya. Dan di sebelah kanan itu adalah jantung. Nah, teman-teman bayangin jantung kita berdetak setiap saat ya, tidak pernah berhenti. Nah, ketika jantung kita dibungkus dengan lemak yang banyak, kira-kira ya, fungsi jantungnya gimana? Akan berat. Ya, akan berat ya. Buat berdetak itu akan kembang kempis itu akan berat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya dari saya jelaskan semuanya itu, ada nggak sih solusinya? Tapi aku maunya tetap bisa tetap bisa slim down tapi dengan waktunya tidak lama misalnya. Sebenarnya TS90 itu adalah suatu program weight management atau program memperbaiki metabolisme tubuh yang dijalankan selama 3 bulan atau 90 hari. Mau dibilang instan juga tidak instan, yang mau dibilang lama juga tidak lama. Ya, jadi seperti kita menutup mata, sudah selesai seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya TS90 itu adalah suatu program yang bisa menurunkan kita punya berat badan dalam konteksnya adalah komposisi tubuh nantinya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, teman-teman. Jadi ini menurut saya itu adalah program yang friendly ya. Ya, yang friendly, yang ramah buat kita juga enak, nggak tersiksa, tapi waktunya juga nggak lama gitu ya. Nah, jadi teman-teman perlu tahu sebenarnya TS90 itu apa gitu ya. Nah, TS90 itu adalah suatu program ya yang menggunakan ilmu ekspresi genetik. Jadi dia ada teknologinya, teman-teman. Ya. Jadi yang tadi itu adalah diet tradisional, kita bilangnya diet tradisional. Ini adalah diet yang canggih gitu ya.
diet yang menggunakan teknologi atau ilmu ekspresi genetik yang menggabungkan tubuh dan pikiran. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, yang tadi diet di depan tuh cuma diet yang cuman pokoknya tubuhnya aja, tapi pikirannya kan nggak terubah. Dia tidak ada perubahan mindset gitu loh. Nah, sementara tubuh dan pikiran itu satu bukan? Satu ya teman-temannya. Jadi dia harus bekerja sama untuk bisa menghasilkan sesuatu yang wow gitu ya. Nah, makanya disebut dengan menggunakan ilmu ekspresi genetik yang menggabungkan tubuh dan pikiran dalam kerjasama yang tangguh. Gitu ya. Jadi tubuh dan pikiran bekerja jadi satu sehingga menghasilkan perubahan yang signifikan gitu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, apa tuh TS90? TS90 terdiri dari 5 komponen. Dia adalah suatu program untuk membenarkan program. Badan kita ini program bukan teman-teman program ya, satu kesatuan. Nah, kita perlu satu program membenarkan satu program, yaitu program tubuh kita gitu ya. Nah, di dalam TS90 itu ada jumpstart, ada kontrol, ada kompleks, ada trimsek dan juga life pack. Kita lihat ya, jumpstart itu benar dari tubuh dan pikiran, kontrol untuk pikiran, kompleks, stream shake, dan life pack itu benerinya di badan. Oke, kita lihat selanjutnya secara detail. Oh ya, ini saya jelaskan dulu ya. Nah, ini teknologi ekspresi genetik, teman-teman. Dia bekerja di dalam klaster gennya kita ya. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti apa sih itu teknologi genetika gitu ya. Jadi dia bekerja sampai ke kita punya sel, teman-teman. Ke dalam gen cluster, genetik, ekspresi genetik ya. Nah, apa saja kita lihat. Yang satu itu yang diperbaiki itu adalah metabolisme lemaknya. Ya, metabolisme lemak. Yang kedua itu adalah otot kita dibuat menjadi lebih bersih sehingga terjadi pembakaran yang lebih baik. Dan ketiga itu adalah kontrol nafsu makan. Nah, dan biasanya dilakukan dengan diet di luaran sana itu adalah mereka cuman kontrol nafsu makan doang. Ya, kontrol nafsu makan doang atau misalnya otot doang, misalnya pergi gym pakai PT gitu ya. Pakai PT udah capek-capek. Saya dulu pernah pakai PT ya, turun saya 5 kilo, tetapi tidak ada perubahan pola makan yang saya lakukan. Ya, tidak ada perubahan pola makan. Jadi orang di luar sana itu paling either satu atau dua yang kesentuh, tapi tidak terjadi metabolisme lemaknya. Nah, justru harus ketiga hal ini dilakukan secara berbarengan, terjadi di badan kita, maka baru terjadi perubahan secara signifikan di keseluruhan tubuh kita ya teman-teman ya. Jadi kira-kira paham yang saya sampaikan ya. Jadi harus ada metabolisme lemak, harus ada di ototnya yang diperbaiki dan juga kontrol nafsu makan. Oke, kita lihat. Nah, tadi saya sudah sebutkan secara sekilas ya bahwa TS90 itu ada kandungannya jumpstart, ada kontrol, ada kompleks, ada trimsek dan life pack. Nah, apa sih fungsinya? Nah, teman-teman pasti aku nggak mau lah masa kurusnya pakai suplemen gitu ya. Nah, teman-teman perlu tahu memang banyak isu-isu di luar ya, suplemen A, suplemen B, ada pil pelangsing segala macam itu ya. Bisa kurus bisa, tapi efeknya nanti kena ke ginjal. Macam-macam lagi resiko ke sana terjadi ya. Nah, jadi makanya orang bilang aku nggak mau lah, aku maunya bisa kurus dengan cara alami misalnya. Misalnya aku cuma kurangin makan doang, aku cuma makan buah doang seperti tadi yang di depan jelaskannya. Nah, kenapa sih kita perlu TS90 untuk mendapatkan solusi? Ya, solusi kesehatan yang efek sampingnya atau bonusnya itu adalah langsing, kurus, dan awet muda. Nah, coba kita lihat. Nah, jumpstart ini fungsinya apa? Jumpstart ini fungsinya adalah untuk menjumper metabolisme tubuh yang sudah turun. Nah, ibaratnya badan kita sudah dipakai selama 40 tahun seperti saya ya. Nah, mobil aja udah kita beli ya. Yang kita beli pakai awalnya enak ya, mau ngegas ngerem, wah enak banget ya, mau nyalip orang bisa gitu ya. Naik gunungnya enak gitu ya. Tapi setelah kita pakai mobilnya 3-4 tahun misalnya, kok pas naik gunung kok ngeden, kok gasnya kayaknya agak-agak ngempos gitu ya. Nah, itu sudah perlu masuk ke bengkel buat di tune up, betul nggak? Nah, jumpstart itu seperti itu. Jadi dia menjumper kembali metabolisme kita yang sudah turun gitu ya. Nah, dia kerjanya di mana? Kerjanya di metabolisme otot dan juga pengendalian nafsu makan. Jadi ketiga hal itu teman-teman yang ada di dalam badan kita yang diriset kembali dengan teknologi Age-Log gitu ya. Nah, kandungannya apa si jumpstart ini? Kan ada yang bilang aku nggak mau lah, aku maunya misalnya makan aja, cut aja makanan, makan sayur, mungkin sedikit nasi. Ya mungkin polanya seperti pola makan TS90, tapi kenapa kok menurunnya beda ya dengan orang yang pakai TS90 ya. Nah, karena si jumpstart-nya ini teman-teman kita lihat kandungannya di dalam adalah kandungan bahan alami. Nah, di TS90 ini kandungannya adalah kandungan bahan dari alam. Ya, bahan alami, bukan sintetis ya. Jadi
TS90 adalah alami teman-teman ya. Dan bahan utamanya dari jamsat adalah teman-teman bisa baca ya di screen ya. Jadi dia ada saffronnya, saffron yang harganya mahal sekali ya, 1 gram saffron sama dengan 1 gram emas. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kontrol. Nah, kontrol ini adalah mengontrol nafsu makannya kita, mengontrol 4 macam hormon dalam tubuh kita, yaitu hormon lapar, hormon kenyang, hormon stres, dan hormon insulin, teman-teman. Ya, jadi ini ketika saya dulu ikut TS90 ya teman-teman ya, saya itu lebih bisa mengontrol. Saya punya nafsu makan. Nah, dulu tuh saya mungkin bisa makan nastar itu setengah toples, gitu ya. Bisa nggak berhenti-berhenti gitu ya makannya, apalagi kalau ditambah dengan stres gitu ya. Tapi ketika saya ikut TS90, saya lebih bisa mengontrol. Artinya kalau misal aku pengen banget makan nastar ya, 1 enough. Walaupun itu tidak boleh ya sama konsultan ya teman-teman ya. Nah, atau misal ketika saya pergi nemenin suami dan anak saya Sabtu itu makan misalnya ya, makan malam mereka makan ramen misalnya. Saya melihat dan saya menelan ludah. Tapi saya bisa makan apa sih namanya snacknya buah gitu ya. Nah, lebih bisa ada kontrol. Lebih bisa mengatakan tidak gitu ya. Enggak deh, saya makan ini aja. Jadi tanpa merasa tersiksa. Benar-benar loh itu yang saya rasakan teman-teman ya. Nah, kandungannya apa sih kontrol ini? Kandungannya adalah satu dia ada green tea, ada cocoa bean powder ya, ada D5 dan juga cherry. Jadi itu semua bahan yang kita bisa dapatkan di pasaran, betul nggak teman-teman? Nah, cuman New Skin itu mengambil zat aktifnya di lab. Oke, sehingga semua bisa terukur teman-teman. Oke, karena ini kan secara ilmiah yang dilakukan oleh New Skin ini ya. Jadi dia ada saintis yang melakukan secara ilmiah, ada penelitiannya di lab. Oke. Nah, selanjutnya adalah kompleks. Kompleks ini adalah membantu ya mengembalikan kemampuan metabolisme kita. Oke, dan katanya dengan otot nantinya ini ya. Nah, kandungannya apa? Kandungannya itu bermacam-macam teman yang kita bisa dapatkan di pasaran. Contohnya bawang bombay misalnya. Yang saya suka masak pakai bawang bombay ya. Terus ada cabai, ada jeruk, ada anggur. Tapi sekali lagi, yang diambil oleh saintis New Skin itu adalah zat aktif yang teman-teman, yang terukur. Ya, ketika di blend jadi satu, dia memberikan hasil yang maksimal ya di dalam hal pengolahan metabolisme lemak, otot dan juga kontrol nafsu makannya. Oke, yang keempat ini adalah trim shake. Trim shake ini adalah pengganti makan malam, teman-teman. Jadi begini ya, seseorang itu mau mendapatkan berat badan ideal, atau seseorang itu mau menjadi sehat dengan cara pengurangan lemak tubuh dan menaikkan otot badan, maka yang dilakukan itu selain ada pola makannya, maka juga ada perubahan mindset teman-temannya. Nah, jadi di sini itu trim shake pola makannya itu adalah makan malam yang kita ganti dengan trim shake teman-teman. Oke, nah trim shake ini fungsinya adalah buat apa? Buat menaikkan massa otot dan juga membakar lemak visceral yang tadi saya jelaskan di depan ya, yang membungkus jantung, membungkus lever. Nah, ini adalah pengganti makan malamnya. Nah, ini kandungannya adalah whey protein, teman-teman. Isolate whey protein, yaitu protein yang sangat bagus, yang mirip-mirip dengan susu whey proteinnya bayi itu loh, teman-teman. Tapi ini berbeda ya, ini yang buat untuk weight management, oke? Nah, kandungannya itu dari ada 9 asam amino yang lengkap, ada leucin ya, terus ada vitamin mineral dan ini adalah whey protein yang bagus ya, isolate whey protein, oke? Nah, dan si trim shake tadi itu ya karena orang kan berbicara aku tidak suka susu misalnya, aku tidak suka susu, aku minum susu rasanya mau muntah segala macam. Ini bukan susu teman-teman, tapi ini adalah protein yang rasanya seperti ice cream, enak ya teman-teman ya. Nah teman-teman harus merasakan sendiri nantinya. Oke, yang kelima itu adalah life pack. Life pack itu adalah nutrisi dasar buat tubuh. Oke, nutrisi dasar buat tubuh. Teman-teman harus tahu ya, ketika kita mau slim down misalnya, kita butuh nutrisi loh. Kalau kita kekurangan nutrisi, baik mikronutrien maupun makronutrien, maka terjadi adalah tubuh menjadi sakit kalau kekurangan. Nah, sementara di TS90 udah dipikirin semuanya teman-teman. Ya, selain ada pola makan nanti diatur oleh konsultan, ya jelasnya itu adalah pola makan yang sehat. Ini juga ada nutrisi yang diberikan melalui suplemen, yaitu si Life Pack ini, oke? Nah, kenapa? Karena si Life Pack itu memberikan kita apa sih namanya pelindungan antioksidan, ya, dan dia juga bisa menyerap oksidatif stres, oke, yang terjadi selama pembakaran lemak dan karbohidrat itu ya teman-teman. Nah kita lihat kandungannya dan life pack itu adalah kandungannya ini teman-teman dari vitamin
Vitamin A sampai Z dia ada mineral dan ada fitonutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi seperti digambar sebanyak sayuran dan buah-buahan setinggi pundak orang dewasa. Nah, seperti itulah kandungannya Life Pack. Ya, nggak mungkin kita makan seperti itu tiap hari, nggak mungkin teman-teman ya. Jadi kita realistis saja, tapi dengan Life Pack itu semua terpenuhi. Oke? Jadi kita selama TS90 itu tidak lemas teman-teman, malah bawaannya itu adalah fresh ya, fresh. Oke. Nah, saya mau bahas sedikit ya teman-teman ya. Perbandingannya adalah dengan diet yang tadi yang instannya dengan TS90. Oke? Nah, di diet tradisional teman-teman, itu kurus nggak? Itu memang kelihatan lebih kurus, badan itu lebih kecil. Oke? Nah, tetapi teman-teman harus tahu, badan kita itu kandungannya ada otot, ada air, ada lemak, ada tulang. Ya. Nah, yang kita turun, yang di diet tradisional itu badan mengecil, angka timbangan bergeser ke sebelah kiri, tapi kita perlu tahu ya, apakah yang turun di angka timbangan itu? Apakah itu air? Apakah itu otot? Ya, jangan-jangan tulangnya juga ikutan keropos, gitu ya teman-teman ya. Nah, atau otot juga yang turun. Nah, kalau ototnya berkurang, ya itu metabolisme tubuhnya menurun. Ibaratnya kamu punya mobil nih, yang awalnya itu 1000 cc, 1500 cc. Tapi karena muatannya banyak, terus melebihi kemampuan mobil itu, lama-lama kemampuan cc-nya turun. Gitu ya. Jadi kemampuan pembakaran mobilnya jadi jelek. Naik ke puncak gunung aja nggak sanggup. Nah, sama halnya dengan badan kita. Buat bakar lemak itu nggak sanggup. Jadi makanya nanti lemak akan terakumulasi. Karena kita makannya cuma sekali sehari ya. Ya akan kurus. Tapi coba kita makan seperti orang normal 3 kali sehari. Pasti akan balik. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa sadar lemaknya terakumulasi seperti tadi yang perusakan organ hati itu loh. Nah, terjadi itu akumulasi lemak di situ. Nah, bagaimana dengan TS90? Di TS90 itu tubuh akan lebih slim, akan lebih tipis, tetapi ototnya besar, teman-teman. Ya, ototnya besar. Kenapa? Karena ketika ototnya bertambah, lemaknya yang berkurang, maka metabolisme kita itu menjadi meningkat. Mesinnya jadi bagus. Mesinnya kita jadi bagus dan sehingga pembakaran lemaknya juga jadi bagus ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini saya bahas lagi sekali. Banyak diet-diet yang instan yang tadi itu pasti turun otot. Maka kenapa begitu dia lepas diet instan itu dia makan lagi seperti biasa, tubuhnya bisa langsung bengkak melebihi yang pertama kali, gitu ya. Nah, jadi yang kita mau itu adalah bahwa yang kita lakukan itu adalah diet, ya, diet atau perubahan pola itu ya, itu yang membesarkan massa otot kita, ya, membesarkan massa otot kita sehingga kita tidak gampang gemuk teman-teman, lastingnya lama gitu loh. Misalnya udah slim down dengan seperti saya ini, saya ikut TS90 itu kira-kira sudah 6 tahun yang lalu ya teman-teman. Tapi sampai hari ini saya masih sama. Saya nggak kembali ke berat badan saya yang lama gitu ya. Tapi saya masih maintain dengan slimnya saya gitu. Kenapa teman-teman? Karena komposisi tubuh saya, nah komposisi tubuh itu adalah kandungan lemak ya, ada lemak, ada otot gitu ya. Nah teman-teman bisa cek komposisi tubuh nanti coba tanya kepada teman-teman yang mengajak teman untuk join di dalam Zoom pagi ini ya, untuk bisa mengecek komposisi tubuhnya. Besarnya berapa ototnya, lemaknya berapa, lemak tubuhnya ada berapa persen, terus lemak visceralnya ada berapa lapis. Teman-teman bisa cek di sana. Oke. Nah, jadi kita pastikan dengan TS90 itu adalah ototnya itu harus tambah. Itu adalah idealnya tubuh manusia seperti itu dikasih Tuhan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini saya tekankan lagi di sini bahwa TS90 itu memang ada eating plan-nya. Oke. Utamanya itu adalah kenaikan daripada muscle ya atau otot, ada perbaikan di pola makannya, ada perbaikan juga nanti di mindset dan inti dan ujungnya adalah sehat teman-teman. Nah, teman-teman tuh pilihnya itu mau kurus, sakit-sakitan atau mau sehat tapi langsing. Gitu ya, pilihannya mau A atau mau B gitu ya. Kalau saya pilihnya saya mau sehat tapi bonusnya langsing, awet muda, cantik gitu ya. Daripada kita dapatnya kurusnya sekarang, mungkin cantiknya sekarang, tapi nanti sekian berapa waktu ke depan tuh malah sakit-sakitan. Ya, jadi kayak bertolak belakang gitu ya teman-temannya. Oke. Nah, sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa TS90 itu teman-teman tadi saya sudah ada singgung sekilas bahwa di TS90 itu ada 3 komponen yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama itu suplemennya memang harus diminum.
Ya tadi saya jelaskan tentang suplemen. Kenapa kita harus minum suplemen, teman-teman? Ya, karena kita ini selnya itu sudah benua, teman-teman. Kita perlu suatu teknologi anti penuaan atau anti aging yang buat mengupgrade kembali kemampuan tubuh kita, atau sel kita itu dibuat mudah kembali untuk bisa membakar. Oke. Nah, terus yang kedua itu adalah pola makan yang benar. Ya. Jadi kita harus makan yang benar. Artinya bukan berarti kita sekarang makannya nggak benar, bukan. Tapi mungkin kita belum punya pengertian yang tepat tentang pola makan yang sehat itu seperti apa. Misalnya komposisinya karbohidratnya seperti apa, terus proteinnya seperti apa, dan yang lain-lain gitu ya. Dan ini teman-teman jangan khawatir, kita di sini ada konsultan yang kompeten yang bisa mengguide atau mengcoach teman-teman, oke? Terus yang ketiga itu adalah pola aktivitas yang benar. Artinya gini, ketika teman-teman ikut TS90, jangan beranggapan bahwa saya sudah minum suplemen dan saya sudah makan dengan tepat terus kerjanya tiduran doang. Tubuh manusia itu harus bergerak, teman-teman. Oke, kita harus aktif lifestyle. At least kita ada olahraga ringan, teman-teman. Sehari 30 menit is okay. Tapi ada gerak yang bisa membantu untuk heart rate ya, untuk heart rate. Itu juga bagus untuk jantung, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjalankan TS90, 3 komponen ini harus dilakukan, maka hasilnya akan wow, luar biasa, teman-teman ya. Dan ini teman-teman akan merasakan suatu perubahan kesehatan yang akan signifikan ke depannya, gitu ya. Oke, nah ini beberapa testimoni ya yang saya punya. Ini adalah adik saya sendiri ya, Lina. Umurnya sekarang sudah 41 tahun. Dia ketika ikut TS90 itu lebih kurang ada 5 atau hampir 6 tahun yang lalu ya, lebih kurang mirip-mirip dengan saya gitu ya. Nah, adikku ini Lina itu dulu program bayi tabung. Ya, sehingga teman-teman tahu lah ya kalau program bayi tabung itu banyak suntik sana suntik sini ya, suntik hormon dan macam-macam gitu ya. Pasti bengkak badannya, bengkak sekali gitu ya. Dan adik saya ini punya walaupun masih muda umur 36 waktu itu, tapi dia punya masalah kolesterol ya, kolesterol yang sudah dia coba dengan minum obat dokter maupun dengan herbal tidak turun-turun, dan dia orangnya susah tidur gitu ya. Tapi karena dia melihat perubahan saya, dia mau. Kenapa? Karena satu, saya sudah ada hasilnya dalam hitungan 1 bulan. Saya sudah ada hasilnya. Saya sudah slim, saya sudah turun 4 kilo atau 5 kilo waktu itu. Dia sudah lihat saya berubah, dan usia tubuh saya tuh sama dengan usia dia secara biologis gitu ya. Ya, jadi saya waktu itu ikut TS90 umur 40 tahun, adik saya 36 tahun. Usianya saya, body age saya itu sama dengan usia KTP-nya adik saya. Dia kan, loh, kok bisa sih cici saya yang lebih tua 5 tahun tuh malah seusia saya gitu ya. Nah, jadinya waktu itu dia putuskan untuk ikut TS90 ya, dan adik saya itu sampai sekarang ya, teman-teman lihat ya, dia masih slim dan tambah lama tambah cantik ya. Oke, terus yang kedua itu adalah temannya ini namanya Sumardi. Nah, Sumardi ini adalah seorang vegetarian ya, teman-teman ya. Apakah seorang vegetarian bisa ikut TS90? Bisa, teman-teman. Oke. Dan ini dulu dia pikir vegetarian tiap hari makannya apa sih namanya? Gado-gado gitu ya. Gado-gado, dan tiap hari itu sudah jalan kaki. Ternyata aku nggak kurus-kurus gitu ya. Nah, tapi setelah ikut TS90, kondisi kesehatannya jauh lebih baik, terus dianya juga slimnya malah kelihatan jauh lebih muda ya. Sekarang udah 50 tahun loh dia loh, tapi kan nggak kelihatan ya teman-temannya, kayak umur baru 42 atau 40 gitu ya. Awet mudanya luar biasa teman-teman, dan kesehatannya yang dia dapatkan. Nah, jadi teman-teman perlu ingat ya bahwa kita itu, siapa sih yang nggak mau kelihatan cantik, awet muda, kurus? Kurus itu pasti kelihatannya lebih muda, karena gemuk itu boros sebenarnya, semua boros. Boros di muka, dan juga organ kita itu sebenarnya juga boros, teman-teman. Bayangin aja, harusnya itu misalnya jantung kita itu detaknya itu mungkin perlunya energinya sekian gitu ya. Ketika dibungkus lemak yang banyak, dia kan jadinya lebih capek kerjanya. Ya, otomatis organ kita itu juga tuanya lebih cepat. Ya. Nah, jadi ketika ikut TS90, maka yang kita mau dapatkan itu adalah satu, sehatnya dulu teman-teman, dan kedua itu ada awet muda dan langsing. Oke ya. Nah, selanjutnya itu saya punya Cheryl ya. Kita persilakan Cheryl, si Jennifer Lee. Halo, selamat pagi. Terima kasih Cilisa buat informasinya.
Nama saya Jennifer, usia saya 41 tahun, dan saat ini saya tinggal di Manila. Pekerjaan adalah homemaker, tapi secara profesi dan pendidikan dunia saya adalah industri pertelevisian. Nah, kenapa saya bisa tinggal di Filipina? Dikarenakan pekerjaan suami yang penugasannya itu selalu di luar negeri. Jadi dia bekerja di perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan kami pernah tinggal 5 tahun di Vietnam dan sekarang sedang menjalani tahun ke-10 di Filipina. Ini cerita saya kenapa sampai akhirnya saya memutuskan untuk ikut TR90. Sejak melahirkan saya sempat depresi, biasanya dibilang baby blues. Sampai akhirnya tuh pelarian saya adalah ke makanan. Saya pernah makan cheesecake 1 loyang sendirian. Bayangkan berapa itu kalori yang masuk. 1 slice aja kalorinya tuh tinggi banget. Ini 1 loyang. Nah, sekarang kalau saya pikir-pikir, aduh kok saya bisa ya kayak gitu ya. Pusat banget dah. Makanya berat badan saya tuh naik sekitar 10 kilogram. Saat itu ada yang menawari saya untuk TR90, tapi saya nggak mau karena saya nggak tahu apa pula ini 15 juta lagi, mahal kan. Lalu saya bilang, saya mau coba dulu intermittent fasting, olahraga, makan yang teratur, saya yakin pasti bisa kurus. Masalahnya adalah saya itu bukan orang yang konsisten dalam hal diet. Dan saya ada faktor genetik perut yang besar. Sampai akhirnya suami saya tuh sering banget bilang, kalau kita lagi berkumpul sama keluarga, sama mama saya, sama adik-adik saya, dia suka bilang gini, waduh, suku perut buncit lagi berkumpul nih. Aduh, malu banget kan. Sebel, intinya sebel dibilang gitu kan ya. Terus apalagi ditambah dengan seiring bertambahnya umur, metabolisme kita tuh melambat. Tubuh kita tidak bisa membakar kalori secepat waktu kita masih di usia muda. Saya sempat terpikir mau sedot lemak, mau body shaping, sampai udah nanya segala ke dokter. Dokternya bilang, nanti pasti balik lagi, tergantung kamu gimana jaganya. Nah, dokter aja bilang begitu. Jadi saya yakin tuh ini sepertinya bukan solusi yang permanen. Saya mau yang long lasting, yang harus dimulai dari gaya hidup dan pola makan. Saya tahu tubuh saya itu butuh intervensi dari dalam, bukan dari luar yang enggak permanen. Jadi buat apa saya habiskan puluhan juta untuk ke dokter kecantikan, lalu beberapa bulan kemudian timbangan naik lagi, lalu saya harus sedot lemak lagi. Berapa juta, boy? Jadi enggak lah ya. Jadi udahlah, itu saya sudah hapus, itu bukan dalam daftar. Intinya begitu. Kemudian saya ingat teman saya pernah ikut TR90 dan dia sukses. Jadi saya mulai cari-cari lagi informasi, saya tanya lagi ke dia, sampai akhirnya saya memutuskan, oke lah ini program yang paling tepat untuk saya. Dan bener aja, setelah 3 bulan, bahkan nggak sampai 3 bulan, 1 bulan pun saya sudah terlihat hasilnya. Berat badan saya turun, baju-baju yang 12 tahun lalu itu bisa muat semua, malah ada yang longgar, jadi sedap banget lah ya. Terus dulu tuh saya pengen banget ikutan boxing, tapi keluhannya kaki itu gampang sakit karena boxing itu harus loncat, harus ninju-ninju kan, terus harus lari-lari untuk membangun badinya, kekuatan tubuhnya. Sekarang saya ikut boxing dan Muay Thai itu 3 kali seminggu. Lutut udah nggak sakit, jadi saya tambah kuat, disuruh lari, disuruh loncat. Bahkan tuh sampai seger lah, intinya saya merasa saya tuh fit. Nah, minggu lalu kita liburan satu keluarga dan saya tuh pengen banget cobain surfing tapi nggak pernah pede gitu ya. Tapi kemarin minggu lalu tuh saya bilang, aduh badan saya udah oke nih, udah fit nih, masa sih gua nggak bisa gitu ikut surfing. Bayangkan di usia 41 tahun bisa coba hal baru yang challenging. Ini beneran surfing di laut loh. Dan hanya dengan 3 kali percobaan, saya berhasil berdiri di atas papan surfing dan mantap meluncur di atas ombak. Sampai saya teriak, "Weh, I'm standing in the world." Pokoknya udah pede banget dan seneng lah intinya ya. Dan yang saya rasakan waktu itu adalah kaki saya tuh keseimbangannya jadi lebih kuat. Dan saya bisa angkat badan saya dari posisi tiduran ke berdiri dengan mudah. Kalau di lantai mungkin oke lah ya, gampang ya. Tapi kalau udah di atas ombak itu butuh keseimbangan badan loh. Dan itu lebih susah. Jadi saya sangat senang banget. Nah, karena melihat keberhasilan saya dengan TR90, suami saya, karena background-nya adalah farmasi, dia akhirnya melakukan riset tentang Nu Skin dan produk-produk Pharmanex.
dia baca artikel penelitian yang dari Amerika, dia cross-check ke FDA, itu lembaga BPOM-nya Amerika, sampai akhirnya dia berkesimpulan TR90 dan produk lainnya seperti LifePak dan seriesnya ageLOC adalah produk yang berkualitas. Dulu saya juga sempat ragu loh dengan TR90 ini karena buat saya 15 juta itu lumayan banget, bukannya banget. Tapi karena sekarang saya sudah merasakan manfaatnya, jumlah itu rasanya nggak sebanding deh dengan kualitas hidup yang saya miliki saat ini. Dan patut diingat, uang 15 juta itu untuk pembelian suplemen selama 3 bulan. Jadi kalau kita komitmen untuk menjalankan program ini, nggak ada alasan untuk tidak berhasil. Karena selama 3 bulan, tubuh kita dibombardir dengan kandungan nutrisi yang tepat untuk memicu metabolisme bekerja lebih maksimal. Metabolisme yang buruk itu ada hubungannya dengan kondisi malnutrisi alias asupan gizi yang tidak tepat. Nah, pengetahuan seperti ini yang saya dapatkan dari TR90. Makanya setelah selesai TR90, saya tetap melanjutkan pola makan yang sehat dengan asupan suplemen yang tepat. Pokoknya sekarang pegangan saya adalah LifePak. So, no looking back anymore. Saya bersyukur mengikuti program TR90 ini. Jadi buat teman-teman, jangan ragu kalau mau menurunkan berat badan dan pola hidup yang sehat, TR90 bisa menjadi salah satu solusinya. Terima kasih. Thank you Jennifer buat sharingnya yang luar biasa. Teman-teman lihat ya, ada suatu kemajuan ya atau perbaikan hidup ya yang menurut saya yang tiada taranya gitu loh ya. Yang suatu perubahan yang signifikan yang membuat kehidupan seseorang menjadi lebih berwarna gitu ya. Itu worth it banget dengan TS90 ya. Teman-teman jangan ragu, coba kontak orang yang mengajak teman-teman untuk join di Zoom pagi ini ya teman-teman ya. Bisa lanjutkan. Nah, dari genetik kurus, dari gen kurus, ekspresi gen kurus ya. Dulunya kita kurus teman-teman ketika muda ya. Mungkin untuk anak-anak zaman sekarang iya, kebanyakan obesitas. Tapi kalau untuk zaman saya dulu ya, itu adalah dari kurus duluan. Setelah menikah jadi gemuk, terus dengan TS90 akan mendapatkan hasilnya. Menjadi kurus kembali dan bahkan jauh lebih bagus daripada ketika saya muda. Kenapa? Saya itu bukan memuji sendiri ya teman-teman ya, tapi memang itu adalah pujian dari suami saya ya. Bahwa sekarang tuh jauh lebih fit, lebih bagus dan badan dan itu lebih ranum, katanya begitu teman-teman. Nah, pujian dari suami. Kira-kira bisa dibeli nggak sih? Enggak ya, tapi itu memang pujian yang dari dalam hati teman-teman. Nah, teman-teman harus merasakan, harus mengexperience apa tuh TS90, baru bisa tahu rasanya seperti apa. Oke? Sekian sharing saya pagi ini. Semoga membantu teman-teman semuanya. Nama saya Lisa. Thank you.